Halo, perkenalkan nama saya Junior Salman Alfarisi dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 16. Tujuan saya membuat video kali ini sebagai penilaian harian mata pelajaran matematika peminatan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang distribusi variabel acak. Gimana kelanjutannya? Let's go! Berikut adalah contoh soal pertama. Diketahui fungsi distribusi variabel acak X. Berikut fungsinya. Fx sama dengan 0 untuk X yang lain, X per 14 untuk X sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk X selain dari X yang hasilnya 2, 3, 4, dan 5 itu adalah 0. Ditanya, 1. Tunjukkan bahwa X merupakan variabel acak diskrit. Yang kedua, tentukan nilai A, P dalam kurung X sama dengan 1. B. Fungsi kumulatif 3. Ya, bedakan F besar dengan F kecil. Lanjut yang ketiga, C. P dalam kurung X lebih besar dari 2, X lebih kecil sama dengan 4. Lanjut, D. Px lebih besar dari sama dengan 4. E. Nilai mutlak dari ini, P ini ya. F sama P dalam kurung X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan. Kita jawab soal yang pertama. Syarat X merupakan variabel acak diskrit adalah Fx lebih dari sama dengan 0 dan Fx kurang dari 1 untuk setiap nilai X. Dan sigma Fx sama dengan 1. Sigma itu jumlah ya, jumlah seluruhnya. Oke, langkah pertama untuk membuktikan, yaitu tinggal memasukkan nilai X yang tersedia dari fungsi. Jadi kita masukkan saja F2. Jadi ini kan ada banyak nih ya. X sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi kita masukkan F2, F3, F4, dan F5. Jadi X-nya itu tadi diganti dengan angka-angka yang tersedia di sini, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan saja ke fungsinya. Kita sama dengankan X per 14. Jadi itu nanti hasilnya kurang dari 1. Maka terbukti bahwa Fx lebih dari sama dengan 0 dan Fx kurang dari 1. Oke, langkah kedua untuk membuktikan, yakni dengan menjumlahkan semuanya, nanti hasilnya sama dengan 1. Maka dari itu, dari kedua syarat tersebut terbukti bahwa X merupakan variabel acak diskrit. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Tentukan nilai dari P dalam kurung X sama dengan 1. Oke ya, di sini kita masukkan saja F, fungsi F1. Jadi F1 di sini ya, X-nya itu kan sama dengan 1. Kita masukkan saja. Yang X di sini kan tidak ada yang 1. Maka berlaku yang atas ini 0 untuk X yang lain. Maksud dari X yang lain adalah di luar dari X sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Jadi angka 1 ya, X sama dengan 1 sama dengan 6, 7, dan seterusnya itu hasilnya 0. Oke, bisa dipahami ya. Maka terjawab di sini yang A adalah P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan F1 ya, hasilnya adalah 0. Oke, untuk yang kedua F3 ya, di sini fungsi kumulatif 3. Oke, kita masukkan rumusnya di sini. P dalam kurung X kurang dari sama dengan 3. Ya, kurang dari sama dengan 3. Perlu diingat X ya, di sini X-nya kan 2, 3, 4, dan 5. Kita ulang lagi. Ya, di sini batasnya adalah X kurang dari sama dengan 3, maka 3 tetap dimasukkan. Gitu ya. Maka dipecah lagi di sini di bawahnya. P
X sama dengan 1 seperti soal yang pertama tadi, baru dijumlah dengan PX sama dengan 2, yang terakhir dijumlah dengan PX sama dengan 3. Nah, seperti cara yang soal yang A tadi ya, F1 ditambah F2 ditambah F3. Ingat, F1 X sama dengan 1 itu adalah 0. Jadi kita masukkan saja di sini 0 ditambah F2 di sini seperti yang awal tadi ya. Hasilnya adalah 2/14 dan 3 itu dimasukkan 3/14. Jadi hasilnya jika ditotal adalah 5/14. Oke, lanjut ke yang C. P dalam kurung X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 4. Oke ya, kita masukkan saja di sini P dalam kurung X sama dengan 3 plus ya dijumlah P X sama dengan 4. Kenapa kok X sama dengan 2 tidak dimasukkan? Soalnya tidak ada tanda ini ya, tanda sama dengannya di sini. X hanya X lebih besar dari 2. Jadi tidak termasuk ya. Berarti yang lebih besar dari 2. Jadi kita yang pakai adalah 3. Terus di sini kenapa 4 dimasukkan? Karena X kurang dari sama dengan 4. Kalau kurang dari sama dengan 4, maka 4 tetap dimasukkan. Gitu ya. Maka di sini sama seperti yang awal tadi, F3 ditambah F4. Tinggal dimasukkan saja ke yang ini fungsinya tadi ya, X/14 itu tadi ya. Tinggal dimasukkan, tinggal ganti angkanya, dan hasilnya ini, setengah. Oke, lanjut yang ke D. P dalam kurung X lebih besar dari sama dengan 4. Oke ya, kita pecah sama dengan P dalam kurung X sama dengan 4 plus ditambah ya P dalam kurung X sama dengan 5. Kenapa kok 5 dimasukkan? Oke ya, kita jawab X lebih besar sama dengan 4. Jika ada lebih besar sama dengan ya, tandanya seperti ini, 4 itu tetap dimasukkan 4-nya. Misal X lebih besar dari 3 tetap dimasukkan. Gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kenapa kok sampai 5 saja? Soalnya di sini X-nya sampai 5. Oke, 2, 3, 4 dan 5. Oke ya. Jadi seperti yang awal tadi ya. Tinggal dimasukkan saja. X-nya tinggal diganti F4 sama F5. Oke, tinggal dimasukkan saja di jumlah, hasilnya 9/14. Oke, lanjut ke soal 2 soal terakhir ya. E, ini ada nilai mutlak. Oke, untuk menghilangkan ini ya, nilai mutlaknya ini kita pakai cara seperti yang kelas 10 kemarin. Jadi di sini P dalam kurung X min 2 lebih besar dari min 2 dan X min 2 kurang dari 2. Kita hilangkan X2 nya, kan kita cari X nya saja, maka kita tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan 2. Jadi X lebih besar dari min 2 plus 2, X kurang dari 2 plus 2. Oke, hasilnya adalah P dalam kurung X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 4. Baru kita jabarkan di sini seperti yang awal tadi. P X sama dengan 1 plus P X sama dengan 2 plus P X sama dengan 3. Oke, kita jawab seperti yang awal tadi, F1 plus F2 plus F3. Diingat F1 di sini kan tidak ada X-nya ya. X tidak ada untuk yang hasilnya 1, maka hasilnya adalah 0. X sama dengan 0. Hasil X-nya 0. Oke, F2 kita tinggal masukkan saja. 2-nya X kita ganti dengan 2, X diganti dengan 3. Maka di jumlah hasilnya adalah 5/14. Oke, soal terakhir. P dalam kurung X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Jadi tinggal kita masukkan saja ya teman-teman ya. Seperti yang awal tadi, P X sama dengan 1 plus P X sama dengan 4. Maka diingat kan X nilainya 1 itu kan nggak ada ya. Maka hasilnya adalah 0. Nanti tinggal ditambah 0 plus ini F4, 4
4 tinggal dimasukkan saja. 4/14, maka hasilnya adalah 2/7. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang paham. Jika kurang paham nanti tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.